Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu wa nubarik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah semua kebaikan bisa sempurna. Kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna, kebaikan dan kemuliaan keagungannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa yang berisi kebaikan dunia dan akhirat. Doa meminta ilmu, doa minta dimudahkan untuk beramal, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa diberikan rezeki. Inilah kebaikan dunia dan inilah kebaikan akhirat. Seringkali masyarakat itu memaknai rezeki itu hanya dengan apa? Kalau sudah dengar kata rezeki, yang dipikiran apa itu? Uang. Kan gitu kan? Kalau sudah nyebut rezeki itu uang. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang dimaksud dengan fid dunya hasanah itu apa? Kebaikan di dunia. Beliau mengatakan, menyimpulkan dari pandangan para ulama salaf, yaitu segala sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan bagi seseorang di dunia. Ya, termasuk harta dunia. Tetapi ada kebahagiaan yang lebih penting dari kebahagiaan harta itu, yaitu apa? Al-ilmu wal amal. Ilmu dan amal. Yaitu yang doa yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap pagi dan setiap pagi doang atau enggak? Setiap pagi. Siapa yang ngapal doanya tadi? Siapa yang hafal doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Belum ada yang hafal? Coba ikuti setelah Ustadz. Allahumma. Ini belum sarapan ya, suaranya pelan ya. Suaranya yang kenceng gitu, kayak kerupuk begini. Allahumma. Nah, gini keren. Jangan ikutin, ini memang bapak-bapak udah tua, biarin. Ya, udah tua, biarin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hafal. Lagi 3 kali sampai hafal. Allahumma
Inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Udah, apa? Benar. Ngantuk disuruh ngapalin. Jadi ini doa artinya sama dengan yang doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat baik juga. Wa qina adzabannar. Yang dimaksud baik di dunia apa? Semuanya, dunia, harta. Tapi ada yang lebih baik dari dunia. Apa itu? Ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Rizqan tayyiba. Rezeki bukan harta saja, semuanya. Badan sehat, rezeki. Kemudian amalan mutaqabbala, artinya dimudahkan untuk beramal dan amalnya diterima. Inilah fid dunya hasanah. Ini kebaikan dunia. Dan kebaikan dunia yang paling mulia adalah ilmu dan amal. Kebaikan dunia yang paling baik adalah ilmu dan amal. Loh, kalau rezeki enggak. Rezeki itu sesuatu yang pasti ngikut pada diri kita. Selama kita hidup, pasti rezekinya hidup juga. Selama kita hidup, rezeki itu pasti ada. Nggak usah takut nanti kalau kita sudah dewasa, nanti bagaimana? Nggak usah difikirkan. Ikan itu nggak pernah dia berpikir nanti makan apa. Sebagaimana kambing itu nggak akan berpikir nanti saya dapat rumput atau tidak. Tidak. Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, kalau kalian itu tawakal kepada Allah, kamu serahkan semua urusan sama Allah, nanti Allah akan ngasih rezeki kalian seperti burung. Kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung itu pagi-pagi jam segini terbang dengan perut kosong. Yaghdu khimasan. Dia pergi dengan perut kosong. Nanti siang, sore dia balik dengan perut yang sudah kenyang. Bahkan di apanya itu? Paruhnya ada makanan yang dia simpan. Dan di tenggorokannya ada makanan yang nggak dia telan. Buat siapa? Buat anaknya yang disangkarnya. Begitulah. Manusia hidup pasti ada rezekinya. Pasti ada rezekinya. Kalau rezekinya nggak ada, berarti dia sudah apa? Sudah mati. Rezekinya meninggal, berarti rezekinya habis. Inna nafsan lan tamuta hatta yustawfa rizquha. Satu orang jiwa tidak akan wafat sampai rezekinya apa? Habis. Kalau rezekinya habis, selesai, berarti dia wafat. Begitulah manusia. Kalau dia wafat, berarti rezekinya habis. Habis rezekinya. Tapi kalau dia masih hidup, berarti rezekinya masih banyak. Jadi tidak perlu kita memikirkan masalah duit dan pekerjaan. Yang kita pikirkan sekarang apa? Yang lebih penting yaitu apa? Al-ilmu dan amal. Berilmu dan beramal. Kenapa harus demikian? Jawabannya, kenapa zaman dulu itu disebut dengan zaman jahiliyah? Nah,
Kenapa masa dulu itu disebut dengan masa jahiliyah? Kenapa? Hah? Kenapa? Jahiliyah. Jahiliyah itu berasal dari kata apa? Al-jahl. Al-jahl itu apa? Kejahilan, kebodohan. Kenapa masa itu disebut dengan masa jahiliyah? Karena mereka berada dalam kebodohan. Apa yang dimaksud dengan kebodohan di sini? Apakah mereka masyarakat yang benar-benar bodoh? Jawabannya tidak. Mereka masyarakat kalau dagang adalah masyarakat yang paling pandai berdagang. Penduduk Makkah yang disebut masyarakat jahiliyah secara spesifik itu kan penduduk Makkah. Penduduk Makkah itu, mereka itu pedagang. Pedagang. Kalau orang Sumbar, Padang, pedagang mentalnya. Orang Makkah itu dagang. Dan mereka jago dagang. Makanya disebut di Al-Quran, li'ilafi Quraisy. Orang-orang Quraisy artinya suku yang paling dominan di kota Makkah. Quraisy itu suku yang paling dominan di kota Makkah. Mereka itu ilaf. Ilaf itu apa? Ngumpul-ngumpul bareng-bareng. Li'ilafi Quraisyin. Ngumpul-ngumpul bareng-bareng. Ngapain dia ngumpul-ngumpul bareng-bareng? Rihlah. Apa rihlah itu? Perjalanan. Dia ngumpul-ngumpul bareng-bareng untuk melakukan perjalanan. Mau pergi itu bareng-bareng. Rihlat asy-syita was-saif. Oh, kalau musim dingin kita ke sini. Kalau musim panas kita ke sana. Oh, musim dingin ke sini. Kenapa kok ke sini? Ini nggak begitu dingin. Kalau sono dingin banget, mereka nggak kuat. Maksudnya apa? Maksudnya pergi ke sana, ke kota Yaman atau ke Syam. Syam itu sekarang namanya Palestina, Yordan, Urdun, Palestina, Yordan, Suriah, Libanon. 4 negara kalau sekarang. Palestina, Yordania, Suriah, Libanon. Dulu 4 negara ini jadi satu. Namanya Syam. Yang mecah-mecah tokoh sekuler namanya Mustafa Kamal Atatürk. Dia yang mecah-mecah ini setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Syam itu dipecah kuenya jadi 4 sama dia. Dulu namanya Syam. Mereka, orang-orang Arab yang disebut dengan nama jahiliyah, mereka itu suka kumpul-kumpul untuk dagang. Dagangnya pergi ke Syam. Ngapain di Syam? Mereka di Syam ngambil barang. Belanja barang. Kemudian setelah itu dibawa ke Makkah untuk dijual. Begitu pula terkadang mereka pergi ke Yaman. Mereka beli barang, dijual lagi di Makkah. Nah, ini penduduk Makkah. Mereka pandai, pinter kalau dagangnya luar biasa. Kalau penduduk Madinah, mereka terkenal dengan masyarakat yang bertani. Madinah itu petani. Petani kurma. Panen kurma, dijual di tempat lain. Dibeli orang Makkah, dibeli sana, dibeli sini, dijual oleh mereka. Jadi kalau disebut mereka jahil dari sisi nggak bisa dagang, mereka dagangnya pintar. Dari sisi perang, mereka itu suku yang paling sering perang. Karena mereka itu perang antara apa?
antar suku, antar kabilah. Berarti mereka itu sosok yang paling jago perang, strategi perang itu pinter, hebat mereka. Makanya muncul di Makkah itu tokoh-tokoh yang ahli perang. Seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, Abu Jahal, Umar bin Khattab. Ini orang-orang yang strategi perangnya jago-jago ini. Abu Bakar Siddiq itu jago dagang, pemerintahan, pinter mereka. Teknologi, mereka jago teknologi itu. Mereka bukan masyarakat yang yang nggak ngerti apa-apaan, tidak. Ya. Masyarakatnya tetap disebut jahiliyah, tapi mereka bukan orang yang jahil, bodoh banget, tidak. Bahkan untuk masalah bahasa, ilmu bahasa, mereka itu masyarakat yang dikenal paling tinggi kemampuan berbahasanya, sastranya. Bahkan di Makkah itu ada pasar bukan jualan barang, namanya suq ukab. Dia bukan jualan barang, tapi jualan bait-bait syair. Masa jahiliyah, si A suka sama si B, pergilah ke pasar, di sana ada tukang-tukang syair, datang, bang, saya seneng sama si Fulan, bikinin syair dong. Oh ya, dibikinin. Berapa bayarnya? Bayar. Bang, saya benci banget sama tuh dia, bikinin syair dong. Ya udah, saya bikinin. Berapa bayarnya? Bang, saya mau terima kasih sama dia karena dia ngasih hadiah atau apa. Bikinin syair. Oh ya, saya bikinin. Berapa bayarnya? Ada pasarnya. Oh, bahasanya luar biasa. Sastranya. Dulu kita belajar bahasa Arab, awal-awal mempelajari syair-syair mereka itu. Jadi, kenapa mereka ini kok disebut dengan masa jahiliyah? Ketika Islam datang, muncul sahabat-sahabat yang jago perang. Ya kan? Khalid bin Walid, Amr ibn al-As, Zaid bin Haritha, dan macam-macam sahabat-sahabat yang jago perang-perang. Padahal Rasulullah SAW kan nggak didik, nggak ngelatih dari nol. Jadi itu lahir dari lingkungan mereka yang pandai berperang. Ada yang jago masalah ngatur pemerintahan, keuangan negara. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Dan sebagainya lah kalau kita cerita panjang di situ. Tapi intinya mereka ini, masyarakat ini disebut dengan masyarakat apa? Jahiliyah. Nah, pertanyaannya, kenapa kok mereka ini orang-orang pinter, jago-jago, penakluk dunia, dagang juga hebat, bahasanya juga pandai-pandai, komunikasinya juga bagus, kok disebut jahiliyah? Kenapa? Paham? Paham tidak? Jadi jawabannya apa? Mereka disebut jahiliyah karena mereka jauh dari petunjuk Nabi dan Rasulnya. Karena zaman itu yang dianut oleh masyarakat itu adalah agamanya Nabi Ibrahim, yaitu agama Tauhid yang disebut dengan nama Al-Hanafiyah. Tapi ada mereka yang masih berpegang dengan agamanya Nabi Musa, yaitu apa? Kitab Taurat, Yahudi. Ada yang berpegang dengan agamanya Nabi Isa, yaitu yang berpegang dengan kitab apa? Injil. Ada. Jadi mereka itu zaman itu kalau dari sisi agama
Mereka pertama aslinya itu terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama adalah Yahudi. Mereka berpijak dengan kitab Taurat. Cuman sayangnya kitab Tauratnya orang Yahudi ini sudah hilang, sudah punah. Setelah Nabi Musa wafat, lalu digantikan oleh Nabi Yusha bin Nun, bukan Rasul, Nabi doang dia. Kan ada Nabi dan Rasul, dan ada Nabi tok. Ya. Ustadz punya buku cerita kisah para Nabi dan Rasul. Kalian baca. 4 jilid buat anak-anak. Jangan dibayangin jilid gede-gede kayak begitu kan. Buku anak-anak, jilid anak-anak. Nabi dan Rasul 4 jilid. Yang jilid kelima cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Nabi Musa wafat, digantikan oleh nabi-nabi lain yang bukan Rasul. Nah, di zaman itu setelah Nabi Musa wafat, lahir Nabi Yusha bin Nun. Setelah itu Taurat itu hilang, punah. Makanya muncul kisah Uzair. Uzair itu nabi. Sampai pada satu kisah, fa'amatahullahu mi'ata am. Pergi ke satu daerah, lalu Allah wafatkan Uzair di sana. Selama 100 tahun dimatiin. Tsumma ba'atha. Lalu setelah 100 tahun Allah hidupkan Uzair beserta kendaraannya, keledainya. Dihidupkan, dirakit di depan matanya Uzair. Uzair ngelihat si keledai yang jadi tulang belulang, jadi hidup kembali di depan dia. Untuk membuktikan bahwa Allah mematikan Uzair selama 100 tahun dan Allah hidupkan lagi. Setelah hidup, Ibnu Katsir mengatakan usianya 30 tahun waktu wafat itu. Berarti kan harusnya umur Uzair berapa? 130 kan? 30 ditambah 100. Jadi harusnya berapa? 130. Tetapi ketika dihidupkan, Uzair itu umurnya masih 30 tahun. Jadi umurnya, fisiknya masih balik seperti dulu. Baliklah dia ke kampungnya. Ke kampung halamannya. Orang nggak ada yang kenal. Karena ini sudah ceritanya kapan? 100 tahun yang lalu. Uzair itu punya pembantu dulu di rumahnya, seorang ibu-ibu. Disamperinlah ke rumahnya, pembantunya ternyata masih hidup. 100 lebih umurnya. Tua dan matanya buta. Nanya, siapa kamu? Saya Uzair. Uzair sudah wafat. Enggak, saya Uzair. Apa buktinya kalau kamu Uzair? Uzair itu dulu hafal Taurat. Jadi zaman itu Taurat itu sudah hilang. Uzair itu hafal Taurat. Kalau kamu benar Uzair, coba bacain Taurat ke kita. Dibacakanlah sama Uzair. Oh iya benar kamu Uzair. Ketemu anaknya, kata Ibnu Katsir, anaknya masih hidup. Berarti anaknya umur berapa? 100 tahun, bapaknya umur 30. Ini kan kekuasaan Allah. Sampai ketemu masyarakat, apa buktinya kalau kamu Uzair? Coba bacakan Taurat. Dibacakanlah Taurat. Oh iya benar. Selama ini kemana aja? Kan gitu kan. Diceritakan, saya ini sudah mati. Terus dihidupkan lagi. Disitulah masyarakat bilang, kamu anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Yahud mengatakan Uzair itu anak. Dari situlah Yahudi itu merubah Taurat. Yang awalnya firman Allah mengajak tauhid diganti menjadi konsep seperti orang Kristen. Tapi bedanya Yahudi meyakini
kalau Uzair ini anak Tuhan. Kok bisa dibilang anak Tuhan? Karena sudah mati tapi hidup lagi. Nah, kitab Taurat yang asli mana? Hilang, nggak ada, disembunyikan sama mereka. Nah, mereka lah disebut dengan masa jahiliyah. Kenapa? Karena kitab sucinya dibuang, dihilangkan, tidak dipelajari, diganti. Ngantuk kamu. Sama sama ini ngantuk. Kalau sekolahan militer, kata Pak polisi itu dulu, waktu belajar ngantuk, diapain Pak? Ya. Jadi mereka itu akhirnya disebut jahiliyah karena apa? Kitab suci wahyu yang Allah turunkan itu sudah tidak dipakai sama mereka. Oke, lahir sekarang mereka yang disebut dengan nama Nasara. Kenapa disebut Nasara? Berasal dari Ansar. Ansar itu adalah orang-orang yang menolong. Maksudnya mereka dikatakan menolong Nabi Isa. Tapi mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu lahir dari seorang ibu, yaitu Maryam yang tidak menikah. Maryam hamil, tapi dia tidak punya suami. Dituduh berbuat zina lah, macam-macam. Padahal tidak, Allah yang meniupkan roh di perutnya Maryam al-Batul. Makanya disebut al-Batul. Batul itu nggak menikah, tapi hamil. Lahirlah Nabi Isa. Lalu masyarakat bilang, oh ini anak Tuhan dong. Nah ibunya, berarti ibunya siapa? Ibu Tuhan. Bunda, makanya disebut Maryam itu Bunda Maria. Allah mereka sebut dengan istilah Bapa. Nggak ada kanya. Bapa, Tuhan Bapa. Gitu istilah mereka. Nah, mereka merubah konsep Injil. Akhirnya kasusnya sama dengan Yahudi. Dua-duanya wahyu yang Allah turunkan ke nabi mereka dibuang, dirubah semua. Mereka ngarang sendiri. Orang-orang Nasrani, yaitu ini yang sekarang disebut dengan nama Kristen, Protestan, Katolik, dan sebagainya, ngarang sendiri semua agamanya. Kitab suci yang asli sudah tak ada. Paham enggak? Oke, saya mau cerita ini kronologi disebut jahiliyah itu kok bisa. Oke? Yang ketiga, agama Nabi Ibrahim Al-Hanafiyah. Agama Nabi Ibrahim Al-Hanafiyah itu sebetulnya di Makkah yang memang benar-benar berpegang teguh dengan agamanya Nabi Ibrahim itu cuma satu orang, yaitu ayahanda dari Zaid bin Sa'id. Tahu Zaid bin Sa'id? Nggak tahu, bapaknya aja nggak tahu, apalagi anak-anaknya. Siapa Zaid bin Sa'id? Beliau salah satu dari sahabat yang pertama kali dijamin surga. Zaid fil Jannah. Keluarganya, bapaknya itu agamanya agama Nabi Ibrahim yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Termasuk juga Abu Bakar As-Siddiq. Dari kecil beliau itu tidak pernah berbuat syirik. Tapi agama Nabi Ibrahim ini punah. Tidak ada orang yang nganut. Karena bapaknya Zaid ini Sa'id wafat, selesai. Tidak ada yang menganut. Sehingga tersisa agama yang dianut itu apa? Yahudi sama apa? Nasrani. Oke, paham? Nah, sekarang muncul yang keempat, berarti apa?
yaitu mereka yang dikenal dengan nama penyembah apa? Penyembah siapa? Penyembah berhala. Kok bisa? Dari mana kisah ada penyembah berhala itu? Kisah munculnya penyembah berhala di Makkah itu ada suku-suku besar. Suku itu ibarat kerajaan-kerajaan kecil. Ibarat kerajaan-kerajaan kecil. Salah satu dari rajanya itu bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai, berasal dari suku Khuza'ah. Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini suatu hari pergi ke Syam, yang tadi itu mau dagang. Ketika dia dagang di Syam, di pasar, dia menemukan berhala-berhala, patung-patung. Lalu komunikasilah dengan mereka. Tentu Amr bin Luhai mimpi sebelumnya bahwa di Syam itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kalau kamu ambil, maka negerimu, kotamu akan makmur. Nah, ketemulah mereka dengan berhala, dia dengan orang-orang yang menyembah patung di sana. Diceritakan ini begini, ini bisa memberikan kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan, ini bisa terhindar dari keburukan dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya dia tertarik dengan konsep ini. Wah, menarik juga. Saya bisa sejahtera, dagangan saya bisa makmur, saya bisa baik, saya bisa bahagia, saya bisa terhindar dari keburukan. Akhirnya diimporlah patung-patung itu. Diambil patung-patung itu oleh Amr bin Luhai, ya, dibawa pulang kemana? Ke Mekah. Ditaruhlah berhala-berhala itu di sekitar Ka'bah. Jadilah kota Makkah akhirnya masyarakat yang dipengaruhi oleh Amr bin Luhai, yaitu masyarakat yang menyembah apa? Berhala. Nah, tahu ceritanya? Ini ceritanya. Jadi setiap suku, setiap kampung itu punya berhala sendiri-sendiri akhirnya. Oh, kampung desa ini punya berhala ini. Oh, desa ini punya patung ini. Oh, desa ini punya berhala ini dan itu. Tapi yang paling besar berhala yang ada di kota Makkah itu 3 yang Allah sebutkan di surat An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsatal Ukhra. Cobalah kalian lihat yang namanya Lata, Uzza, Manat. Ini nama berhala yang mereka sembah. Apakah ini patung? Bukan. Jadi ternyata mereka itu akhirnya yang disembah bukan patung saja. Segala sesuatu yang dinilai oleh mereka itu apa? Mistik, baik, akhirnya disembah. Lata dijelaskan oleh para ulama, termasuk Ibnu Katsir di tafsirnya. Lata itu ceritanya adalah seseorang yang kerap kali membuat roti. Tahu roti Arab yang tipis bulat. Nah, dia itu suka bikin roti. Di depan rumahnya dia bikin adonan roti. Bikinnya di mana? Karena roti itu kan harus bikin adonan. Ya kan? Nah, bikin adonannya di mana? Di batu. Batunya itu rata kayak begini, dia bikin adonan kayak meja gitu. Dia bikinnya di sini. Rumahnya di situ. Di belakang rumahnya, dia bikinnya di halaman rumahnya, di depannya. Bikin dia terutama musim haji. Kalau sudah bulan Dzulhijjah, kan orang pada ke Mekah semua. Nah, dia bikin. Buat apa? Orang musafir lewat, mereka kan nggak ada makanan. Makanannya dari mana? Bapak inilah yang bikin dapur bersama. Ya, ini ceritanya dapur bersama, Pak. Yang masak
si fulan bapak ini, cuman orang Arab makanannya simple. Apa itu? Roti doang bisa dimakan. Seperti Ustadz kamu itu dulu waktu sekolah. Makanannya apa? Roti dicelupin teh. Jadilah beliau yang gemuk itu. Ente manja. Coba nanya dulu makanannya apa? Roti Arab, masaknya di padang pasir, bumbunya pasir, berkah, kan nyender kan pura-pura nggak dengar dia. Jadi bapak ini nyediain itu. Musafir banyak datang minta roti dikasih buat bekal, ngasih. Akhirnya terkenal bapak ini sampai beliau ini wafat. Nah, ketika wafat, rumah sama tempat yang beliau pakai buat bikin roti disebutlah dengan istilah tempat keramat. Lalu dibuatkan sadana. Tahu sadana? Tahu sadana? Kain yang buat nutupin. Kalau zaman sekarang kainnya warnanya kain apa? Kain catur. Ya, ditutupilah pakai kain. Nunjukkan apa? Bahwa ini tempat keramat. Disitulah orang itu berdatangan untuk mencari keramat. Ini yang disebut dengan nama Lata. Kok banyak monyetnya? Ini banyak monyet. Oh, jadi temenmu temen monyet. Masya Allah temenannya monyet, serem ah. Nah itulah, jadi tempat bikin roti sama rumahnya itulah yang disebut dengan nama apa? Lata. Jadi mereka akhirnya menyembah, meminta-minta kemana? Ke tempat ini, karena dianggap sebagai tempat. Oke. Afara'aitumul Lata wal, kalau Uzza apa? Uzza itu pohon yang dianggap keramat. Lalu pohonnya dikasih kain, ditutupi kain. Yang ketiga apa? Manat. Nah, posisinya beda-beda. Kalau saya kasih tahu juga nggak ngerti kalian. Manat ini tempat tertutup kain-kain rapi, dalamnya ada ruangan. Orang datang menganggap tempat ini tempat keramat. Jadi datang berduyun-duyun masyarakat cari berkah ke tempat ini. Syirik. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, tahun berapa? Anaknya nggak tahu, bapak itu nggak tahu juga. Tahun 8 Hijriah. Rasulullah SAW memanggil Khalid bin Walid. Wahai Khalid, itu tempat peribadatan syirik itu kamu hancurin. Datanglah Khalid. Bagian depan-depannya itu banyak patung-patung. Patung-patung ini yang dihancurin sama Khalid. Setelah itu datang, ya Rasulullah, saya sudah menghancurkan patung-patungnya. Belum, kamu belum ngapa-ngapain, kamu belum hancurin, kamu belum masuk ke dalam. Balik Khalid bin Walid. Ternyata yang disebut dengan manat itu siapa? Sosok orang yang ada di dalam bangunan, yang dikeramatkan. Siapa dia? Ketika Khalid bin Walid masuk ke dalam dengan pasukan, ternyata yang dianggap keramat itu cewek telanjang. Lalu ditangkap, dibunuh sama Khalid bin Walid dan dihancurkan. Laporlah ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sudah lakukan. Ya, saya tahu. Itu baru benar, wahai Khalid. Rasulullah SAW yang nyuruh. Jadi Lata itu apa? Tempat bikin roti. Lata, Uzza apa? Pohon. Manat, cewek telanjang. Semua ini dianggap tempat keramat. Di Makkah, di Ka'bah sendiri ada 360 berhala sejumlah hari dalam setahun. Nah, ini yang membuat mereka disebut dengan masa apa? Jadi kenapa disebut jahiliyah?
Hah? Apakah karena mereka bodoh nggak bisa dagang? Tidak. Apakah mereka tidak mengerti ilmu pengetahuan? Tidak. Mereka pinter-pinter, jago-jago mereka. Jadi disebut jahiliyah karena apa? Jauh dari wahyu Allah, tidak bertauhid sama Allah, tetapi mereka banyak berbuat apa? Syirik sama Allah. Dan ini yang disebut dengan masa jahiliyah. Faham? Jadi kalau kita ini jamaah ya akhi fillah dan adik-adik semuanya, kalau kita ini nggak mau belajar di majelis ta'lim, nggak mau belajar di sekolah, nanti mau sibuk, mau kerja saja, nggak mau belajar, berarti kita ini diri kita kembali kepada apa? Dari kebodohan. Jadi yang dimaksud bodoh itu siapa? Yang dimaksud bodoh itu orang yang nggak ngerti ajarannya. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Taubat Allah akan terima dari siapa? Siapa yang taubat? Lilladzina ya'maluna su'a bijahala, yaitu dia yang berbuat maksiat bijahalah, disebabkan kejahilan. Maksudnya apa? Para ulama tafsir yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, Tabari, mereka bilang apa? Mereka yang berbuat maksiat itu adalah orang jahil. Sehingga muncul ungkapan kata Imam Hasan Al-Basri bahwa semua orang yang berbuat maksiat maka dia orang jahil. Makanya kalau kita melihat orang yang berbuat salah, jangan dimaki-maki, jangan dibully, jangan diomelin, jangan dibully. Kenapa? Karena dia melakukan maksiat karena apa? Nggak ngerti, karena jahil. Jangan dimarahin, jangan dibully, jangan dipojokin, jangan disalah-salahin. Dia ini orang jahil, kasihan. Cobalah. Abu Jahal berarti disebut jahil dong. Iya. Apakah dia bodoh? Komandan perang loh itu Abu Jahal. Kaya raya Abu Jahal. Keturunannya, darahnya biru, kuning, oranye, segala macam itu. Suku Quraisy dia. Komandan perang. Badannya tinggi, besar. Suaranya menggelegar. Kalau bicara nggak pakai mikrofon, dengar semua. Kencang suaranya. Rambutnya panjang, sampai di bawah kuping. Terurai. Kalau dia sudah berdiri, teriak. Kayak barak militer. Semuanya keluar, takut dia. Duitnya banyak, nggak ada serinya. Tapi Allah bilang apa? Jahil. Abu Lahab sama, jahil. Umayyah bin Khalaf kaya raya, disebut apa? Jahil. Bapaknya Khalid bin Walid namanya Walid bin Mughirah, seorang hakim, seorang menteri, dipercaya untuk megang keuangan, duitnya banyak, pejabat dan sebagainya. Tapi Allah bilang apa? Jahil. Kenapa? Karena dia syirik dan tidak beribadah kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama tadi bilang apa? Siapapun yang berbuat maksiat, walaupun dia profesor, pinter di bidang ini, tapi kalau dia jauh dari Allah, dia disebut apa? Jahil. Karena dia jahil, kita tidak boleh mencaci, mencela, merendahkan, tidak boleh. Jahil, bodoh lo. Kalau orang Jakarta, bego lo gitu. Bodoh kamu ini, dikasih tahu nggak boleh. Apalagi seorang guru, nggak boleh.
Udah Ustaz ajarin, nggak ngerti-ngerti, bodoh banget sih. Wah, ini parah nih. Orang tua juga gitu, nggak boleh. Siapapun kita dengan temen, ngata-ngatain bodoh, tidak boleh. Karena orang yang nggak ngerti jahil, itu diapain? Dideketin, disayangi, dibaikin, biar dia jadi apa? Pinter. Nah, itulah disebut dengan masa apa? Jahiliyah. Makanya Allah sebut orang-orang ini apa? Berada di dalam apa? Dolal, kesesatan. Berada dalam kegelapan. Allah bilang di Al-Quran apa? Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah memberikan karunia kepada orang-orang ini. Apa itu? Allah utus seorang nabi dan rasul. Untuk apa nabi dan rasul ini diutus? Untuk apa? Menyelamatkan mereka dari apa? Kejahilan. Yatlu alaihim ayatihi. Ngapain Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah mereka? Ngajarin dagang. Ngajarin dagang, garmin laut dong. Istilahnya kan gitu kan, garmin laut. Tahu artinya garmin laut? Hah? Ngajarin renang, apa? Penyelam. Ngajarin renang, penyelam. Tahu artinya? Apa maksudnya? Ya sia-sia. Ngajarin manjat monyet. Ya. Ngajarin manjat sama monyet, kamu ajarin manjat. Diketawain kamu sama monyet. Rasulullah SAW turun ngajarin mereka dagang. Ngajarin mereka apa namanya? Berbahasa. Tidak. Tapi ngapain? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan Al-Quran. Bacain firman Allah. Ini loh Allah berfirman, saya sampaikan kepada kalian. Ini loh artinya, maknanya. Yatlu alaihim ayatihi. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka dari syirik-syirik dan maksiat-maksiat itu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan petunjuknya. Ini tugas Rasulullah SAW, bukan untuk dunia dan harta, tapi menyelamatkan mereka dari apa? Dari kejahilan, biar mereka tidak sesat. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dulu mereka itu tersesat karena kejahilan. Jadi itulah sebabnya. Kenapa zaman dulu disebut dengan masa apa? Jahiliyah, artinya jahil. Jadi kalau berkaitan dengan masa, sudah selesai. Masa jahiliyah itu habis. Yaitu dengan diutusnya siapa? Hah? Dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selesai masa jahiliyah. Tapi sebagai sifat masih ada. Banyak orang-orang memiliki sifat apa? Apa itu? Jahil, tidak mengerti tentang agamanya, tidak paham. Ya. Tidak paham masyarakat tentang ini. Masyarakat yang nggak bisa ngaji, oh banyak. Ya, alhamdulillah kalian belajar ngaji. Di luar sana banyak sekali orang-orang Islam yang nggak bisa ngaji. Saya pernah menemukan beberapa orang di Jakarta. Si Fulan dikenal sebagai sosok penceramah. Dia ceramah di mana-mana, di masjid-masjid, dan anehnya beliau ini kalau ceramah tafsir Quran. Ceramah tafsir Quran. Suatu malam habis Isya, saya duduk dengan bapak-bapak pensiunan belajar Quran, tahsin. Saya ajarin tahsin mereka. Ini setelah munculnya buku metode Syafi'i. Saya ajarin mereka di kompleks saya
saya ajarin bapak-bapak itu habis isya. Muncul ustadz ini yang ngajar ceramah di mana-mana tafsir Quran. Beliau bilang, Ustadz, manggil saya begitu, umurnya di atas saya. Boleh saya gabung belajar tahsin? Oh, silahkan. Kita pikir mereka beliau mau ikut apa? Tadarus bareng-bareng lah, rame-rame kan gitu kan? Tadarus kan muter gantian, habis ini sampai giliran bapak ini ngaji. Ketika bapak ini ngaji, ternyata bapak ini bacaannya paling jelek dari semua bapak-bapak pensiunan. Tidak bisa ngaji. Semua kaget, tertuju. Loh, ini kan penceramah, ngajar tafsir di mana-mana. Ternyata nggak bisa ngaji. Nah, model begini di kota-kota besar banyak. Saya menemukan beberapa orang. Bukan orang biasa, saya temui penceramah, nggak bisa ngaji. Ya. Saya temui guru-guru sekolah. Guru-guru sekolah, ngajar agama, ngajar dinia, ngajar Quran, tapi bacaan Qurannya berantakan, ngawur. Makanya Dirjen Pendidikan Islam di Kementerian Agama seminggu yang lalu bikin statement di media sosial bahwa mayoritas guru agama di Indonesia tidak bisa ngaji Quran. Gimana? Jadi jahiliyah sebagai sifat yang masih jahil itu banyak di masyarakat kita. Tidak mengerti. Allahu waliyul ladzina amanu. Apa kelanjutannya? Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu akan menolong, wali menolong, membantu. Siapa yang dibantu? Orang-orang yang mau belajar. Allah akan selamatkan mereka. Dari mana? Minadh dhulumati ilan, dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Yang dimaksud gelap-gelap ini apa? Apa? Kejahilan, jahil, tidak ngerti agamanya. Ada satu cerita lucu jamaah, adik-adik. Di satu musola di Jakarta. Sholatlah si imam ini jamaah. Masuk rakaat kedua, imam ini nggak tasyahud awal. Imamnya lupa. Harusnya tasyahud awal, tapi imamnya ngapain? Berdiri langsung. Langsung berdiri. Ini ceritanya lihat. Jahil ketemu jahil sama dengan hebat, iya Pak. Iya, bodoh ketemu bodoh sama dengan lucu. Gitu kan? Lihatlah, imamnya bodoh, jamaahnya bodoh. Imamnya lupa tasyahud. Berdirilah si imam. Berdiri. Jamaahnya ngingetin. Oh, kalau lupa diingetin subhanallah. Gitu kan? Diingetin subhanallah. Padahal imamnya sudah berdiri. Subhanallah. Makmumnya imamnya nggak ngerti. Ini subhanallah, subhanallah apaan? Kan jahil ketemu. Loh kok jahil makmum? Iya, karena harusnya dia itu ngikut imam berdiri. Karena imamnya sudah berdiri tegak. Nggak boleh. Nah ini nggak ngerti ketemu. Nggak ngerti. Subhanallah. Bingung imamnya, diem. Apaan subhanallah, subhanallah. Lagi sebelah sono. Subhanallah, tambah kenceng suaranya. Imamnya tambah bingung. Lagi di sebelah sini. Subhanallah, tambah kenceng. Bingung lagi imamnya. Nggak turun-turun nih imam. Jamaahnya tetap apa?
Duduk. Akhirnya yang di pojok bilang, tahiyat, katanya. Jadi ajang apa? Lawakan, dagelan jadinya. Parah ini. Ini lihatlah, ini kejahilan yang luar biasa. Ya kan? Kalau sudah berdiri kan sudah harus diikutin. Kecuali belum berdiri baru mau naik, Anda ingetin subhanallah. Nah, dia balik lagi. Kalau sudah berdiri tegak nggak boleh dia balik karena sudah ada di rakaat keberapa? Ketiga. Yang lucu lagi, saya sholat di satu musola kecil. Saya berada di shaf kedua. Ini imamnya kan, umpamanya sini imamnya. Saya di shaf kedua persis di lurusannya imam. Imamnya bapak-bapak tua. Di belakang imam itu ustadznya. Yang memang di kompleks itu dikenal sebagai seorang ustadz. Hari-harinya ya dipanggil ustadz. Pakai peci putih, baju koko putih, sarung, setiap hari dia bajunya itu, setiap hari. Orang manggil beliau, ustadz, 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 gitu panggilannya. Dan sholat maghrib waktu itu jamaah. Saya sholat di belakangnya persis. Imam takbir, Allahu Akbar, takbirlah semua, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Handphonenya bunyi, yang ustadz ini yang di belakangnya. Titit, titit, handphonenya bunyi. Saya di belakangnya. Titit, bunyi. Imam tetap baca Al-Fatihah, dia bunyi. Diambil handphonenya. Sebentar, saya lagi sholat. Astagfirullahaladzim. Saya pikir dia sadar kalau sholatnya batal kan gitu kan? Enggak, sebentar, saya lagi sholat, nanti saya telepon lagi ya. Taruh lagi handphonenya, dilanjutin. Salam, ya ikut salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut wiritan. Saya nggak kuat nahan, akhirnya saya keluar dari masjid. Jadi inilah jamaah. Kejahilan itu sudah merebak di mana-mana. Sampai hal-hal yang sangat ini kan anak-anak kecil aja tahu kalau sholatnya batal apa enggak. Tapi dia nggak paham kalau itu sholatnya batal. Padahal dia dikenal sebagai seorang apa? Ini hal yang wajib difahami. Kejahilan jemaah. Makanya ada beberapa contoh kejahilan di Al-Quran disebutkan. Seperti Allah bilang, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuan, kamu jangan membuka auratmu kayak orang jahiliyah aja. Berarti perempuan yang buka auratnya, dia mempunyai sifat apa? Saya pernah ketemu anak SMA, naik motor, ini mohon maaf ya adik-adik ya. Dia naik motor, boncengan. Lah, anak SMA itu kan seragamnya selutut atau lutut di bawah lah, kan gitu kan, pakai rok. Naik motor, boncengan, duduknya bukan duduk cewek, tapi duduknya duduk laki. Akhirnya roknya kebuka semua. Saya samperin nih Mbak. Saya bilang, Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Mbak, itu pahamu tutupan Mbak. Kamu tutup itu paha kamu. Kebuka. Kamu dilihatin orang banyak. Apa jawabannya? Anda aja yang ngeres pikiran lo. Lo kok saya yang salah? Saya bingung kan. Nah itulah fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi yang negor malah yang salah. Ya, sama beliau ini kalau negor orang nggak pakai helm, yang disalahin siapa? Siapa Pak yang disalahin? Polisinya, iya kan? Polisinya. Bapak ngapain di sini? Bingung polisinya, lo yang melanggar saya yang disalahin. Ini contoh jahiliyah yang Al-Quran disebutkan, ya kan? Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula.
Contoh lain yang Al-Quran sebut, ya, idja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Orang-orang kafir itu bangga dengan apa? Dengan keturunan. Karena ini jahiliyah. Nah sekarang orang itu membanggakan dirinya dengan apa? Keturunan, nasab. Ini loh nasab saya sampai tembus ke Nabi. Ini loh nasab saya biru. Ini nasab saya hijau. Wah, seolah-olah kalau nasabnya tinggi, seolah-olah dia punya kunci apa? Surga. Wah, bangga diri dengan nasab. Lupa dia kalau dia bagian dari masyarakat juga. Ini jahiliyah. Saya kasih contoh lagi. Man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Siapa yang wafat dan tidak membaiat pemimpin, maka dia mati jahiliyah. Maksudnya apa? Banyak orang-orang sekarang yang menganggap dirinya bebas, akhirnya mencaci dan mencela pemimpin. Ini orang jahiliyah. Pemimpin dicela, disalah-salahin, digugat dan sebagainya. Ini adalah jahiliyah. Karena Islam mengajarkan kita untuk apa? Alaikum bisam'i wa ta'ah. Wajib kalian itu mendengar dan taat pada pemimpin kalian. Ini contoh ketidaktaatan keluar dari kepemimpinan seorang pemimpin disebut dengan jahiliyah di dalam Islam. Contoh lain. Nah ini biasanya suka yang bully-membuli ini. Pernah di zaman Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang mencela keluarganya. Mencela bapaknya, mencela ibunya, mencela saudaranya. Lalu, a'ayyartahu bi ummi innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu mencaci maki ibunya ya? Iya, kamu itu orang jahiliyah. Jadi yang suka mencaci keluarganya, mencela orang tuanya, bapakmu itu, ibumu itu, kakakmu itu, saudaramu itu, ini adalah orang-orang yang punya sifat apa? Jahiliyah. Ya, ini naudzubillah. Kemudian termasuk orang-orang jahiliyah lagi apa? Orang-orang yang memiliki sifat kesombongan. Orang jahiliyah itu sombongnya luar biasa. Dengan apa? Dengan hartanya, dengan keturunannya yang tadi itu. Ini kesombongan. Banyak sekarang masyarakat yang merasa dirinya punya kelebihan, akhirnya dia merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kemudian sulit dinasehati, sulit diingatkan, dan menganggap orang lain itu rendah semuanya. Ini jahiliyah. Kemudian sifat jahiliyah itu apa? Hasad. Hasad itu apa? Iri, dengki sama orang. Melihat orang mendapatkan kenikmatan, dia nggak suka. Harusnya yang dapat itu saya. Nah ini yang menjadikan mereka itu perang suku bertahun-tahun. Kesombongan, hasad. Padahal sombong dan hasad ini sifatnya milik siapa? Iblis. Iblis yang sombong. Iblis yang hasad. Akhirnya iblis itu diusir oleh Allah dari surga dan dimasukkan neraka selama-lamanya. Dari sifat ini aslinya itu yang melakukan siapa? Iblis. Jadi manusia jangan ikut-ikutan sifat iblis. Dan inilah disebut dengan istilah apa? Jahiliyah. Nah kita sekarang jadi manusia hamba Allah yang mulia, jangan jadi orang yang jahil. Berarti syirik ibadah kepada selain Allah itu perbuatan apa? Nggak ngerti jahiliyah. Berarti kita kewajiban kita apa? Belajarlah Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW tadi apa? Yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah SAW itu membaca Quran. Berarti apa? Rajinlah membaca Quran. Mengajarkan kita Al-Quran. Belajarlah isinya Quran. Belajar isinya Quran.
sedikit demi sedikit apa makna dari Al-Fatihah, kemudian makna dari An-Nas, kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, dan seterusnya. Apa pelajaran-pelajaran yang bisa diambil? Saya punya buku Juz Amma, judulnya Juz Amma. Isinya apa? Isinya terjemah pasti sama tafsirnya. Sederhana. Buat siapa? Buat anak-anak. Poin-poin gitu. An-Nas. Apa kandungan surat An-Nas? An-Nas itu maknanya, kandungannya ini 1, 2, 3, 4. Adakah cerita-cerita Al-Quran berkaitan dengan ini? Saya ceritakan. Oh, ini dulu berkaitan dengan surat ini, ada ceritanya. Ini saya ceritain yang disebut dengan sebab turunnya. Ada pelajaran. Itu ada. Nggak tebel bukunya. Tipis. Juz Amma. Saya menulis buku itu 1 tahun lamanya. Walaupun buat siapa? Buat anak-anak. Belajar. Pelajari Quran, kandungan maknanya. Untuk diapain? Untuk kesombongan lagi? Tidak. Untuk kita amalkan. Pelajari sunnah, petunjuk Rasulullah SAW, belajar hadis. Saya juga punya judulnya 100 hadis pilihan. Untuk diapain? Diapalin. Hadis-hadis buat dihafal. Baik berkaitan dengan tauhid, iman, akidah, berkaitan dengan ibadah, mulai dari wudu, sholat, sampai akhlak sehari-hari. Dengan pelajarannya. Oh, terjemahnya ini, pelajarannya ini, kandungannya ini. Dihafalkan untuk diamalkan. Terus apa? Belajar akhlak. Bagaimana saya berakhlak sama orang tua, bagaimana berakhlak sama guru, dengan masyarakat, dengan sesama. Inilah yang menyelamatkan kita dari apa? Jahiliyah. Kalau kita tidak belajar semuanya, maka kita akan tetap menjadi apa? Jahiliyah. Paham? Kesimpulannya, al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan apa? Belajar. Tanpa belajar, kita menjadi masyarakat yang jahil. Siapa? Semuanya. Tanpa belajar, jadi jahil, berarti gelap, berarti nanti berada dalam kesesatan. Ya, udah duduknya sudah capek, udah nggak nyaman, karena saya ceramah sudah 1,5 jam. Ya, udah gerah. Sampai di sini saja. Jadi kesimpulannya apa dari pengajian ini? Sederhana, jangan jadi anak yang baik. Ada yang mau ditanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, semakin lama kita belajar, terkadang kita melihat ada perbedaan pendapat di antara sesama ustaz salaf sendiri sama fikih. Mungkin konten kita sama, tapi masalah fikih semakin sering kita belajar itu terkadang kita menemukan perbedaan pendapat. Sebagai contoh, ada ustaz yang mengatakan secara umum bahwa ya, paham, nggak usah dikasih contoh. Intinya apa yang ingin Anda tanyakan? Intinya, kalau kita menemukan perbedaan pendapat seperti ini, bagaimana cara kita bersikap, pendapat apa yang kita ambil dalam hal ini? Ya, bagus Mas. Semakin kita belajar, semakin kita melihat mana yang nggak berbeda dan mana yang berbeda.
Semakin Anda belajar, Anda tahu bahwa semua masyarakat itu yakin bahwa air ini menyehatkan. Karena kandungannya ini dan itu yang Anda pelajari. Ya kan? Semakin Anda belajar, ada beberapa hal yang Anda melihat, oh ternyata berbeda. Anda belajar masuk ke dalam, oh ternyata beda ya, rendangnya orang Aceh sama rendangnya orang Medan. Belajar lagi, oh ternyata beda juga sama rendangnya orang Padang. Oh Padang juga beda sama Bukit Tinggi. Ya kan? Oh belajar lagi, beda lagi ternyata sama rendangnya orang Solok. Oh nyebrang ke Jawa, tambah beda lagi rendangnya orang Jawa. Dan seterusnya mas. Itulah sebuah perbedaan yang lumrah. Tapi semua masyarakat gak akan beda kalau rendang itu pakai sapi. Orang sini aja yang beda nama, lembu. Ya kan? Beda istilah. Oh nggak apa-apa. Oh ternyata beda istilah toh. Iya kan? Oh beda istilah mas. Oh di Jawa ada soto. Kalau ke Makassar jadi coto. Ya gitu kan? Dan seterusnya lah mas. Oh ternyata perbedaan itu cuman ada yang berbeda nama doang kok. Ya kan? Jadi ada yang nggak berbeda mas. Oh daging itu manusia nggak akan berbeda. Oh ternyata ada yang beda itu cuma namanya saja. Ya. Oh Anda ke Padang, ke orang Aceh, gulai. Oh ya gulai sini. Tapi kalau ke Jawa Timur Anda minta gulai, ya nggak nyambung mas. Gulai di Jawa Timur nggak begini. Paham tidak? Hal ini lumrah di mana-mana, bukan sekedar masalah agama. Ada perkara yang memang kita yakini itu tidak akan berbeda semua masyarakat. Tapi ada hal-hal yang memang berbeda. Berarti apa letak perbedaannya? Letak perbedaannya itu karena sudut pandang. Intinya sama, Mas. Rendang itu bumbunya akan sama. Mau rendang Aceh, mau Medan, mau orang Minang, mau manapun, bumbunya sebetulnya apa? Sama. Yang beda itu apanya, Mas? Hah? Yang beda mengolahnya. Yang beda sudut pandangnya. Mengolahnya, Mas. Bumbunya sama, tapi ngolahnya beda. Sehingga lahirlah perbedaan. Ini saya kasih makanan loh ya, biar Anda paham. Sebab kalau saya jelaskan syariahnya nggak paham inti. Kalau makanan kan ngerti. Paham nggak? Paham nggak Anda? Kalau makanan ini, ngerti nggak? Bumbu masakan-masakan itu sama nggak? Sama tidak? Tapi kenapa kok hasilnya beda? Hah? Kenapa kok beda? Beda cara ngolah, Mas. Padahal intinya apa? Beda. Ada lagi beda istilah. Contoh yang lucu waktu haji. Ada jamaah saya. Ustadz, saya tadi itu ke supermarket. Kenapa? Mau beli susu. Mau beli susu, Ustadz. Ya, terus saya paham, oh salah paham ini, kacau ini dalam hati saya. Cuman saya diem, saya nggak ketawa. Ini mesti kacau, ini gara-gara nggak paham Arab. Terus gimana? Saya pengen beli susu di supermarket. Ya kan nggak ada susu, kan nggak ada. Ya, bahasa Arab semua kan. Dia taunya susu itu bahasa Arabnya apa? Laban. Oh, susu laban. Dulu di pengajian susu itu laban. Masuk supermarket, nanya laban. Dikasih tuh laban. Ini laban. Oh, beli seliter. Nyampe di kamar, dituang. Kok kental banget. Aneh, mungkin susu Arab kali kental katanya dia.
diminum asem rasanya dia. Kok asem? Expired kali ini. Suudon. Nah, itu Mas. Jadi apa? Suudon. Wah, nggak bener nih restoran supermarket jual susu expired. Kan gitu kan? Gara-gara nggak paham, akhirnya Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Datang, kok asem Ustaz? Saya baru ketawa geli. Mas, kamu ini salah paham. Maksudnya Ustaz, orang Arab kalau bilang laban itu bukan susu, yogurt Mas. Baru ketawa, yalah kata dia. Loh kalau susu fresh itu namanya halib. Beda antara laban dengan halib. Laban itu yogurt. Kalau halib itu susu segar. Jadi beda apa? Salah apa? Istilah, beda istilah. Di sini kita menyebut susu itu laban. Kalau dalam bahasa Arab, kita pakai di negerinya nggak pakai itu, negerinya pakai kosakata yang lain. Jadi sudah salah paham, nyalain orang. Nah, itu yang di masyarakat. Nah, sekarang masalah fikih, akidah. Akidah itu kayak bumbu yang semua orang sepakat. Sudah, ini akidah. Loh, kalau orang yang nggak sepakat, ya berarti bumbunya rusak. Karena imannya rusak, tauhidnya rusak. Loh, kalau fikih itu beda cara ngolah. Kasih contoh, biar semua paham. Al-Quran bilang apa tentang wudu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Oke. Basuhlah tanganmu ilal marafiq sampai siku. Oke, ini dulu. Sampai, yang dimaksud sampai itu apakah depan pintu rumah? Mas anterin ini sampai rumah ya. Apakah ente nganterin sampai depan pintu rumah atau sampai rumah masuk ke dalam? Ayo. Nah, ini loh bahasa Arab, Mas. Ila, sampai itu artinya di depannya atau ke dalam. Kalau di depannya, berarti Anda membasuh tangan, siku nggak kena. Ini loh siku. Nggak kena karena sampai di depannya. Tapi kalau mengatakan ila itu sampai masuk, Mas. Masa kamu taruh di depan? Masukin dong. Kan gitu kan? Nah, berarti siku termasuk. Ayo. Beda apanya, Mas? Beda memahami dari sudut pandang bahasa. Wamsahu biru'usikum. Basuhlah apa? Kepala. Di sini digunakan huruf ba. Wamsahu bi. Usaplah bi dengan. Bi ini apa fungsinya? Apakah maksudnya seluruh kepalamu atau sebagian kepalamu? Mereka melihat dari mana? Dari bahasa Arab. Oh, sebagian mengatakan, oh, bi itu maksudnya jenis. Usaplah jenis kepala, berarti semuanya. Sebagian ulama mengatakan, oh tidak, bi itu artinya sebagian. Bi itu sebagian. Usaplah sebagian kepalamu. Inilah mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i bilang kalau wudhu boleh Anda mengusap sebagian kepala. Mazhab Hambali bilang nggak boleh semua karena bi itu semua. Jadi ini perbedaan apa? Perbedaan karena sudut pandang bahasa. Yang salah yang mana? Yang salah yang nggak wudhu, Mas.
Anda nggak usah pusing. Oke. Ada lagi sudut pandang berbeda karena apa? Memandang hadis. Contoh yang fenomenal di masyarakat, kunut subuh. Muara kunut subuh itu adalah hadisnya Abdullah bin Abbas. Bahwa Rasulullah SAW kunut subuh sampai wafat. Kan gitu kan? Bahwa Rasulullah SAW kunut subuh sampai wafat. Faham? Nah, Imam Syafi'i dan yang lain mengatakan hadis ini valid, sahih. Hadis ini valid, sahih, benar dari Rasulullah SAW. Imam yang lain seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Imam Abu Hanifah memandang hadis ini lemah. Di situ ada sosok perawi namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Sosok rawi ini dinilai oleh Imam Ahmad dan yang lainnya sebagai sosok yang lemah yang nggak bisa diterima. Jadi mereka memandang hadis ini lemah. Kalau lemah nggak bisa dijadikan apa? Hukum. Sehingga mereka mengatakan kunut subuh itu tidak ada. Nah, bagi Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu ada sampai mati. Kenapa? Karena dalilnya sahih. Faham? Jadi ini perbedaan karena apa? Karena apa? Sudut pandang dalam memandang sebuah hadis. Terus bagaimana Anda? Ya terserah Anda. Anda mau menguatkan yang mana? Oh, menurut saya hadisnya ini dhaif. Ya sudah. Apakah berarti Anda menyalahkan orang yang memandang hadisnya sahih? Ya nggak boleh. Ente yang salah kalau menyalahkan orang. Yang mengatakan, oh kunut harus wajib. Terus orang yang nggak kunut Anda salahin juga. Ya salah. Nggak boleh. Karena semua mempunyai sudut pandang yang masing-masing. Yang salah yang mana? Yang salah yang nggak sholat subuh, Mas. Jadi itulah Anda belajar fikih bukan untuk menyalah-nyalahkan orang. Anda belajar fikih bukan untuk membuli, merasa paling pinter. Anda belajar fikih bukan membuat Anda tambah bingung, tidak. Tapi Anda belajar fikih menjadikan sosok orang yang memiliki jiwa yang besar, jiwa yang lapang, memandang perbedaan itu dengan luas. Oh ini beda, oh nggak apa-apa. Oh ini memang perbedaan. Anda tahu, inilah ilmu. Tapi kalau Anda nggak paham, akhirnya semua masalah dianggap perbedaan pendapat. Kan repot lagi, ini beda pendapat Mas. Kan? Ada cerita lucu Mas. Ini cerita lucu lagi nih. Ada santri pondok. Ini santri nih ceritanya. Pulang dari pondok Jawa. Nih deh. Masyarakat memandang nih anak pulang pondok sebagai anak apa? Wis pinter udah, luar biasa, ngerti agama. Pulanglah. Nyampe di kampungnya suruh ceramah. Padahal di pondoknya malas belajar. Nggak ngerti apa-apa di pondok. Malas, makan tidur di pondok. Malas dia. Nggak mau belajar. Pulanglah ke kampungnya. Nyampe di kampung, suruh ceramah. Bingung dia. Kata bapaknya, ini bapaknya sama nih, ini jahil ditambah jahil sama dengan lucu. Nah, kan gitu kan? Kata bapaknya, sudah nggak apa-apa, ceramah aja. Nanti kalau ditanya gimana? Kalau ditanya, jawab saja, ada perbedaan pendapat, ada dua. Udah jawab aja gitu, aman kamu. Oh ya udah. Ceramah asal ngomong nih, ceramah lucu-lucuan ceramahnya kan gitu kan. Yang penting jamaah happy, ketawa-ketawa, senang. Sesi tanya jawab. Ustadz nanya, bagaimana hukumnya ini? Ada dua pendapat. Antara boleh sama tidak, terserah Anda. Pokoknya semua pertanyaan dijawab ada dua pendapat. Ada satu jamaah, jamaah. Oh, ini akal-akalan ini.
Ini akal-akalan ini. Saya mau nanya, kata si satu jamaah ini. Nanya Ustaz. Oh iya, silakan. Apakah Allah itu ada? Ada dua pendapat. Apakah Allah itu ada? Ada dua pendapat. Ketahuanlah kalau dia ini bodoh ternyata. Jadi itulah bahayanya. Banyak di masyarakat yang sok-sok seperti ini itu tuh banyak. Jadi inilah pentingnya belajar. Paham, akhi? Maaf jawabannya panjang ya. Kalau nggak dijabarin nanti bahaya juga. Oke, ada yang menanya lagi? Mau nanya? Oh, mau izin. Saya pikir mau nanya. Insya Allah adem-adem nggak ada yang nanya. Ya. Bagaimana kita menghadapi seorang siswa atau santri yang sering bermasalah? Kita berulang kembali. Ya, bagaimana menghadapi santri yang sering bermasalah? Ini ustadz-ustadznya ini belagu juga semua ini. Belagu nih ustadz-ustadznya ini. Kenapa? Dia ini berharap semua santri itu kalau diajarin duduk, antem, gini. Diem, nggak nakal, nggak mau. Begitu kan harapannya kan? Mimpi ente. Iya, Ustadz ente Abu Dihya itu juga murid ana dulu di pondok. Iya kan? Jadi nggak ada ya. Nggak ada, semua anak itu pasti ada sisi selbiyat wa ijabiyat. Ada sisi positif, ada sisi semua santri. Ya. Semuanya, Anda juga, jangan ngomong santri, Anda sendiri itu juga ada kenakalannya. Cuman karena di depan santri aja berlagak seperti sosok pahlawan. Sebetulnya nggak ada manusia itu, nggak ada. Sama dengan orang, tak kasih contoh gini, tak kasih contoh, ngeliat temennya kentut. Habis ini kamu kentut dia, wah habis dibully dia. Padahal dia kayak nggak pernah kentut aja dia. Padahal dia kemarin juga kentut di teman-temannya gitu loh. Betul kan? Begitulah. Jadi kita ini jangan merasa diri kita ini paling hebat. Jangan merasa diri kita paling hebat. Tidak ada manusia paling hebat, tidak ada. Kemudian yang kedua, jangan kita ini suka nyala-nyalain orang. Karena apa? Karena saya sendiri juga banyak salahnya. Kok hobi amat nyari-nyari kesalahan orang. Ya, saya sering kritik di pondok-pondok pesantren yang selalu menggunakan penilaian kredit point. Saya kritik habis-habisan itu pondok itu. Pesantren yang menggunakan konsep kredit point, nggak ngerti Anda, nggak tahu dipakai nggak di sini. Tahu kan kredit point kan? Tahu? Menggunakan konsep kredit point. Kredit point ini intinya apa? Apa intinya kredit point? Nyari kesalahan anak kan? Nggak dipakai, alhamdulillah zen. Kredit point intinya nyari kesalahan anak. Ya, saya kritik ini walaupun di cabang-cabang Al-Irsyad. Loh Ustadz, yang bikin konsep kredit point kan antum Ustadz. Ente lihat dokumennya, anak nggak ikut tanda tangan di kredit point. Bilang. Ini jangan jadi guru, jangan jadi musyrif yang kerjanya nyari kesalahan anak. Seolah-olah Anda turunan malaikat Jibril apa? Nggak ada, ini anak-anak umur-umur segini biasa. Pola pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang sudah berubah. Saya dulu masih usia anak-anak segini.
Itu kalau belajar ngaji, ngobrol kayak ente begini. Ini rotan ini turun. Lompat ke tempat ente. Duduk dulu guru ngaji kita dulu namanya Ustadz Umar rahimahullah ta'ala rahimahwasiah. Duduk, ada 2 cambuknya. Cambuk kecil ditaruh di mejanya, cambuk kayak apa namanya? Kayak besi ulir. Cambuknya itu kayak besi ulir. Cambuknya itu ngelingker gini, kayak ular gini. Itu ditempel di atas tembok, di tembok gini di belakangnya. Judulnya apa? Dateng, nggak hafal, ini turun. Lebih sakit ini kalau digepuk, diulir ke ular begini. Nggak hafal, turun ini. Dia nggak peduli, mau anaknya sendiri nggak peduli dia. Lagi ngaji, ngomong. Ini yang di meja, ini yang lompat ke kepalamu. Zaman dulu. Zaman saya juga begitu sama. Nggak telat sholat, oh anak gebuk nih Ustadz Abu Dekia. Apanya? Kakinya, bener kan? Coba tanya beliau. Saya kalau keliling ke asrama dulu bawa apa? Tuh, di meja saya dulu di kantor itu rotan saya gede di sebelah sini. Saya kalau udah keluar kantor, santri itu lari kalau perlu sambil pakai baju lari. Itu zaman dulu. Sekarang bukan zamannya. Zaman dulu iya dipukul. Sekarang beralih pendidikan itu. Nggak bisa anak melanggar anti pukul, nggak bisa. Loh Ustadz, Rasulullah SAW menyuruh mukul, fadribu, pukul dia kalau nggak sholat. Lihat penjelasan para ulama salaf tentang konsep memukul anak. Panjang penjelasannya. Di antara mereka para ulama salaf, kalau melihat anaknya nakal, dipukul. Pakai apa? Ujung surbannya. Cuma diginiin doang. Sekarang, kalau menggunakan konsep kita dulu, masuk penjara semua ini ustadznya. Iya. Bukan zamannya. Dan anak-anak ini bukan zaman anak-anak zaman dulu. Zaman dulu anak-anak dipukul nurut. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Zaman sekarang ente pukul, dilawan ente sama dia. Zaman gadget sudah. Dia melihat banyak contoh di handphone. Kembalilah kepada konsep pendidikan yang asli. Yaitu apa? Mendampingi anak. Jadi bapak buat anak-anak ini. Salah, ya didampingi, namanya anak. Ente aja juga salah kok. Saya juga salah. Jangan memandang anak dengan pandangan apa? Kesalahan, jangan. Pandang anak dengan pandangan kasih sayang, ya. Rasulullah SAW bilang apa? La yafruq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya karena kesalahan satu. Kalau Anda nggak suka dengan 1-2 kesalahan, masih banyak kebaikan dia. Begitulah anak-anak. Kalau Anda nggak suka 1-2 keburukan dia, masih banyak kebaikan yang ada pada dirinya. Jangan jadi mata kuda, tapi jadilah mata manusia yang melihat manusia dari semua sisi. Anda butuh disayang, didekati, diomongi yang baik, maka lakukanlah itu buat yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Saya suka demikian, lakukanlah seperti itu buat orang lain. Ya. Kalau saya salah, apa yang saya sukai? Saya suka kalau saya salah, saya ditegur dengan baik, saya dinasihati dengan baik, saya suka itu. Berarti lakukanlah itu kepada orang lain. Monyet ini monyet kan? Coba monyet ini inti gebukin, inti lemparin batu. Datang itu monyet semuanya dipanggil. Ya tidak? Tapi kalau inti beli pisang ke pasar, 1 sisir, inti nongkrong di situ, inti kasih 1, datang semuanya juga, tapi datang dengan kasih sayang.
Walaupun kita takut juga sih, gitu kan. Tapi dia datang dengan diem nunduk sayang, bener kan? Nggak ngapa-ngapain. Monyet, bin ketek, dia sadar kalau dia ini baik. Bagaimana kalau dengan manusia? Ya, saya kira sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.